Jadi ini aja Pak, kami minta langsung Bapak yang menyampaikan apa permasalahan yang di pabrik ini. Duh. Nggak ada masalah bagaimana Pak, ini pekerja yang di pabrik sudah jelas. Tadi asisten langsung yang ngomong, mereka kami suruh pulang. Kalau memang tak mau, tadi pagi kan mau digabung satu shift. Mereka tak mau, karena udah ada shift masing-masing. Kami nggak dengar. Oke ya, saya jawab ya. Saya jawab. Selamat sore untuk kita semua. Oke, jadi terkait instruksi semalam, ya, kita akan gabungkan satu shift berdasarkan kemauan orang Bapak, Pak. Kerja 7 jam ataupun jam dinas. Ya. Jadi yang pengolahan kita gabung jam 7 sampai jam 14 itu ya, kerja di jam dinas saja. Sehingga setelah jam 14 kita bisa mempekerjakan orang yang bisa sampai jam 7 pagi. Pak, bentar Pak. Ya. Bentar dulu Pak. Kenapa Bapak di situ kami di sini Pak? Alasannya apa Pak? Kita harus menjaga protokol kesehatan. Kenapa di luar? Diam dulu. Diam. Diam dulu. Saya mau tanya, diam dulu. Protokol kesehatan Bapak bilang, udah. 1 orang asisten pabrik kena COVID. Udah? Betul Pak? Betul? Ada kan? Bapak naik bahu. Udah? Suratnya tidak ada. Oke. Kenapa yang zona merah dari Medan sana dimasukkan kemari ke pabrik? Apa jawaban Bapak? Kenapa Bapak takut-takut kayak gini? Kami harus sabar sama Bapak. Satu ngomong, satu. Saya tanya sama Bapak, Bapak kenapa begitu? Saya jawab. Karyawan yang kita datangkan dari Telda itu dirapid tes dulu, Pak. Mana suratnya? Diam dulu. Izin Pak Manajer ya. Ada klinik, apa yang mesti di mes? Masalah, tolong diam ya. Masalah COVID itu masalah dari Teluk Dalam, dari Medan khususnya Pak. Itu kan kata Bapak sudah di swab. Rapid test. Sudah? Rapid test. Sudah dites. Jadi apakah bisa itu dibuktikan kepada kami? Salah satunya pertunjukan suratnya, bahasanya mereka itu tidak terkena COVID. Ada suratnya, nanti kita tunjukkan perwakilannya, Pak. Nah, Salah satu orang nanti kita tunjukkan perwakilannya. satu itu Pak. Yang kedua, kenapa yang digabungkan SIP ini terkhusus anggota SBSI aja Pak? Kenapa yang lain dari luar SBSI yang masuk jam 2 tetap bekerja? Itu Pak pertanyaan. Seolah-olah kita bolak-balik kita ngomong, saya menghadap Bapak udah berkali-kali kantor, tapi Bapak hianati terus. Jangan ada permasalahan lagi kami bilang, khususnya anggota SBSI. Tapi Bapak buat terus seperti ini memancing kerusuhan. Ini Bapak aparat ini di sini bagaimana tindakan seperti ini? Tolong Bapak aparat ini tolong dijawab juga dari pertanyaan kami nih. Bapak ini sebagai polisi bagi perusahaan apa sebagai polisi kami? Ini aparat. Tenang. Kalau memang protokol kesehatan itu mau dijalankan di PT ini, tolong Pak, jalankan. Contoh, kita harus dikasih masker Pak. Bapak aparat harus mengerti, tahu juga. Kami nggak dikasih masker Pak. Nah, jadi itu juga Bapak harus Bapak camkan. Bapak aparat kepolisian itu disuruh menjaga protokol kesehatan, menertibkan masyarakat. Kan begitu Pak. Jadi kami ini macam mana mau tertib? Jangankan protokol kesehatan Pak, alat aja nggak dikasih apa-apa. Kerja aja udah susah, kami dipersulit. Itu Pak. Jadi bapak-bapak ini ya harapan kami, seolah-olah kami tengok ini bapak-bapak ini terlalu menghalang-halangi kami.
Iya, saya lihat. Sana-sana jauh-jauh ini protokol kesehatan, tapi nyatanya perusahaan ini yang nggak menyediakan nggak Bapak tindak. Itu satu ya Pak ya. Jadi kepada Bapak manajer, kenapa adanya perbedaan-perbedaan seperti itu Pak? Kenapa harus ada perbedaan sementara mereka juga kerja? Mereka bukan nggak mau bekerja, mau bekerja. Itu tolong Pak dipertimbangkan. Oke, gini saya jawab ya. Itu yang Bapak bilangkan tadi, kenapa yang SBSI digabung? Iya, Sesuai permintaan, yang seperti yang saya jelaskan tadi, mereka hanya kerja di 7 jam. iya. Ya kita gabung mereka supaya bisa ngolah di jam 12 sampai jam 7 sampai jam 14 siang. Sehabis itu jam 14 siang ini yang akan kita masukkan yang mereka karyawan yang mau bekerja sampai jam 7 pagi Pak. Dari jam 2 sampai jam 7 pagi. Iya. Jadi gini Pak, kalau memang itu ya dipertanyakanlah solusi mereka, jangan ujuk-ujuk. Kalau nggak mau mereka mangkir, kok saya nak Bapak aja. Kan kita sudah atur jam kerjanya Pak, sudah kita aturkan tadi. Semalam juga sudah kita beritahu. Iya benar Pak, tapi kan ini kan dua shift. Dua shift kenapa digabungkan jadi satu jadinya? Tetap 2 shift Pak, tetap 2 shift. Hanya saja yang tunggu. Hanya saja yang bekerja hanya jam 5. Diam aja. Tunggu. Pakai sepatu diam aja, pakai selop. Tunggu, tahan. Sepatu udah kita lengkapi Pak. Siapa yang bertanya tadi? Sepatu kita lengkapi sama mereka. Kenapa lah kami yang anggota SBSI dimasukkan dari jam 7 sampai jam 2? Kalau kami bekerja di situ, ada rusak nanti kami dibilang sabotase. Itu yang aku nggak terimanya Pak. Kalian kemarin komitmen bahwasanya bekerja itu Pak 7 jam. 7 jam. Nah, kenapa ini digabung? Kalau kami mau digabung, orang SBSI, kalau ada rusak kami dibilang sabotase Pak. Nah, itu yang aku nggak mau. Makanya aku bertahan, aku nggak mau. Itu yang ku jaga kan. Kita nggak ada pikiran ke sana. Loh, itu pikiran Bapak, pikiran kami. Sebagai anggota SBSI, pasti ada kalau rusak ada sabotase. Bikin surat pernyataannya. Jadi kalau memang ada surat, kami bekerja. Tapi ya kalau rusak jangan kami digunakan gitu. Oke. Intinya Pak Jarwo kita nggak ada pikiran yang seperti itu. Itu pikiran untuk apa? Di dalam hati tai dia nama. Jadi gini Pak, setiap perubahan ini setahu saya kalau perubahan mereka itu dikerjakan dari pagi pulang jam 2 kan itu yang Bapak gabungkan dibuat dia Pak secara tertulis. Masa harus kita ajari lagi secara tertulis biar akurat? Apa semua perintah itu harus secara tertulis? Harus. Apa gunanya pimpinan di sini Pak? Kalau nggak bisa instruksi. Karena gini Pak, gini Bapak saya tanya, Bapak seorang pimpinan bisa mengatakan peraturan seperti itu. Tapi Bapak seorang pimpinan kami tuntut, coba kabulkan hak-hak kami. Nah, Bapak mengeluarkan anjuran harus dipatuhi tanpa tertulis. Bapak kan pimpinan kami. Nah, itu juga maksud kami berbaliknya mana? Tapi selama ini yang terjadi, Pak. Tapi yang selama ini terjadi di pimpinan pada asal khususnya, mereka itu ngomong itu asal sesuka hati mereka memerintahkan tanpa ada dasar. Kenapa? Banyak yang saya jumpai RKP, rencana anggaran kerja itu tak ada. Ada, taunya borong tambah sekian, tapi nggak ada bukti tertulisnya. Borong sekian, mana RKP-nya? Semuanya itu harus tertulis, Pak. Jadi biar jelas, siapa yang bertanggung jawab atas itu? Manajer ini, surat dari manajer, jelas. Itu Pak yang kami minta. Jadi kami ikut serikat ini Pak, kami sudah mulai belajar. Kalau dulu mungkin kami dibodoh-bodohi sama pimpinan-pimpinan saya. Itu Pak. Jadi maksud kami ya minta secara tertulis Pak. Kalau mereka itu memang harus digabungkan jadi satu dan apa alasannya tertulis Pak. Itu yang kami minta, cukup. Karena kami sedang masih bermasalah Pak.
kami sedang masih ada perselisihan dengan pengusaha. Hak-hak kami sampai sekarang tidak ada. Dipenuhi, Pak. Jawaban nggak ada. Jadi itu tolong juga kami jajakan. Dan kalaupun itu ada peraturan perusahaan, kami minta peraturan perusahaan itu supaya kami bisa bekerja dengan baik. Hanya omongan, ucapan, secara tertulis itu. Peraturan perusahaan dituliskan, ini. Jelas. Seperti negara kita juga undang-undang pasal sekian ini dilarang ini. Jelas, Pak. Ini nggak ada. Seolah-olah aturan ini yang sengaja dibuat dan direkayasa oleh pimpinan. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Contoh, Mas. Nah, Kalau pembagian shift tadi. Oke, terkait pembagian shift. Kemarin kita tukar shift jam 5. Kita tukar ke jam 2. Kenapa bisa, Pak, tanpa tersurat? Tunggu Pak, saya yang jawab. Kenapa kami masuk jam 2? Itu masih kami menghargain Bapak lu, Pak. Amandor, asisten, Bapak kami hargain, Pak. Kalau enggak kami masuk jam 5 itu, Pak. Kenapa kami masuk jam 2? Biar jangan ada stop boiler. Itu aja, Pak. Karena kami masih bergabung sama anggota sama enggak anggota. Justru karena itu kita bikin seperti ini, Pak. Orang masuk jam 7 supaya jangan stop boiler, masuk lagi yang jam 2. Ya, ini yang kupikirkan, Pak. Kalau kami sama-sama anggota, kalau rusak, Bapak tinggal ngomong, sabotasi. Sabotasi. Panggil polisi, tangkap saya. Udah. Itu yang saya jagakan, Pak. Makanya Pak Ipan sampai tadi siang pun udah berapa kali ke rumah saya. Saya di rumah, tapi saya bilang sama orang rumah, bilang saya pergi. Tanya Pak Ipan tuh. Karena yang saya jagakan itu, saya bentrok sama Pak Ipan. Sama Bapak itu saya jagakan. Makanya kami masuk jam 2. Ya. Pak, maaf Pak ya. Mereka kerja 7 jam aja itu Pak. Karena sudah selesai berbicara Pak. Dengarkan dulu. Bahwasanya mereka kerja 7 jam aja itu karena mereka ada menunjuk rasa keberatan dengan aturan main selama ini. Jadi tetap mereka itu tidak mau dirubah, suatu yang wajar Pak. Karena rasa keberatan mereka itu bukannya dikabulkan, malah digabungkan menjadi satu. Jadi kalau memang Bapak seorang pemimpin, yang Bapak katakan tadi itu seperti bijaksana tadi, kabulkan dulu permintaan mereka, Pak. Kabulkan dulu permintaan mereka. Apa yang mereka tuntut? Kita kan udah sampaikan kemarin, Pak, mungkin sedang mengembalikan tangan, Pak, semua hari. Udah berapa bulan, Pak? Pak, emang betul, Pak. Bapak balikin ke kami. Nggak mudah sembalikan. Gampang tangan. Balikan tangan, Pak. Tapi nyatanya semudah itu Bapak kembali-balikan mereka. Perusahaan punya aturan, Pak. Ya, pemimpin yang atur. Pak, tunggu, sabar. Kalau yang perusahaan punya aturan, kami tidak seperti ini, Pak. Hak kami dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau yang perusahaan punya peraturan, jalankan undang-undang itu, Pak. Dan mana peraturan itu? Sama-sama kita patuhi, sama-sama kita taati, Pak. Pasang tenda. Cerita peraturan, tadi Bapak bilang cerita peraturan. Mana peraturan itu? Kasih sama kami. Jangan cuma ngomong peraturan-peraturan. Mana PKB-nya? Yang jelas pimpinan ini nggak tahu apa-apa, pikiran penindasan aja. Jangan bawa bicara aturan tapi aturan itu tak ada. Itu, Pak, ya. Kita nggak ada merasa mengintimidasi antara SBSI antara yang lain. Oke, tidak merasa. Yang seperti itu, Pak. Kenyataannya kenapa yang bukan SBSI Bapak suruh kerja dan yang SBSI tidak boleh dikasih bekerja? Itu udah satu intimidasi. Yang mana nggak saya kasih bekerja? Ada nggak kena disuruh kerja? Disuruh pulang nggak ada? Ada nggak tadi? Ada yang suruh pulang. Ah, Pak Ipan yang ngomong. Saya tadi mau minta surat sama Bapak. Apa kata orang kantor? Masih rapat.
Yang pasti kan, Pak, kita akhirkan kalian masuk jam 7 ke jam 14. Yang saya nggak mau itu karena digabung sama anggota. Itu yang saya takutkan. Kenapa? Kalau rusak, dibilang kami sabotasi. Itu yang saya jagakan, Pak. Itu yang Bapak pikirkan, Pak. Yang Iya. kita pikirkan nggak seperti itu. Itu kalau belum kejadian, kalau udah kejadian, Pak. Bapak mana? Bapak polisi, Bapak satpam ini nangkep saya, Pak. Kalau ada rusak. Sekarang gini, kalau Bapak yang memang menggabungkan mereka dari sip 1 sama sip 2 mau digabungkan, silakan tapi buat secara tertulis. Keluarkan dulu surat PKB tadi bilang. Kalau memang ada aturan perusahaan ini. Mana PKB-nya? Mana? Kita jangan terlampau melebar berbicara, Pak. Bapak yang tadi bisa punya aturan. Bapak yang lebar di dalam itu. JM-nya mana, JM? Keluarkan itu! Woi, Pak Tawon! Masih berak. Masih kencing! Yang itu yang bisa kita jawab, Pak. Kita menggabungkan itu bukan dasar apa itu. Tahan dulu, tahan. Tapi Bapak bikinlah surat bahwasanya apabila ada kerusakan ataupun ada sesuatu terjadi hal, bahwasanya itu bukan sabotase, istilahnya harus menerapkan kerja. Gak berani Bapak ini, udah jelas. Makanya aku ngelak sama Pak Ipan dulu sampai berapa kali. Tanya lah Pak Ipan. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Makanya aku elakkan Pak Ipan ke rumahku. Di rumahnya aku ditanya sama biniku, mana Bapak? Bu, nggak ada. Padahal aku di rumah. Itu yang kujagakan. Oke ya, itu aja dulu yang bisa saya jawab. Oh, polisinya kabur. Kabur polisinya. Nanti kami apa? Takut, woi. Bos, woi.